Ini adalah MG4 EV, mobil listrik terbaru dari MG yang banyak bikin orang penasaran. Dia pakai chassis khusus mobil listrik, penggerak roda belakang, dan punya klaim jarak tempuh 425 km. Sekarang kita bakal cobain mobil ini, tapi kita bakal coba juga beberapa SPKLU di Jakarta dan sekitarnya. Semudah apa pakai SPKLU? Mungkin kalian penasaran ya, kenapa kita bikin konten kayak gini? Selain buat nyobain si MG4 Electric ini, mungkin kalian juga udah pada tahu kalau misalnya SPKLU itu udah mulai bertebaran, khususnya di kota-kota besar kayak Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya gitu-gitu ya. Tapi cara makainya sebenarnya nggak semua sama. Jadi ada yang harus pakai aplikasi, ada yang tinggal datang aja, dan ada juga yang semoga kita nggak nemu, ada juga yang nggak bisa dipakai. Dan ini kita akan datang ke SPKLU-nya tanpa janjian. Soalnya kan sama kayak misalnya nih kita pakai mobil biasa ke SPBU. Masa pengen ngisi bensin harus janjian dulu, kan aneh gitu ya. Kita pengen lihat nih gitu. Ini bisa nggak kita datang go show aja dan langsung ngecas lancar tanpa kendala yang berarti. Kita pengen lihat sekaligus kita pengen coba impresi mobil ini. Oh ya, ngomong-ngomong, starting point kita ini kita lagi di sekitaran Depok ya. Kondisi mobil baterai nggak penuh ya, sisa 39%, range 139 km, kondisi AC nyala gitu-gitu. Dan kita pertama-tama mau coba SPKLU di sekitaran LA, Lenteng Agung. Ya, oke, jadi kita di SPBU Pertamina yang di Lenteng Agung. Nah, ini kan kita lihat ya, dia ditaliin, ditutup, dan pas kita masuk pun ada mobil yang ngalangin, jadi ya udahlah. Nah, tadi kita mau ngecas, pertama-tama kita tanya siapa yang paling masuk akal. Satpam dong ya. Tadi kita udah tanya satpamnya, ternyata charger di sini error, nggak bisa dipakai. Padahal gue expect bakal ada beberapa mobil listrik gitu ya yang ngecas ini, tapi ternyata nggak bisa. Mungkin karena di sini jarang pengguna mobil listrik. Kita ke tempat berikutnya deh. Ya, jadi ini alasan kenapa kita langsung go show aja nggak pakai janjian sama tempat SPKLU-nya. Kita pengen lihat apakah SPKLU itu atau charging station itu benar-benar siap buat dipakai kapan aja. Dan ternyata buat si kasus Lenteng Agung yang tadi kan ternyata nggak bisa ya, malah error, nggak bisa dipakai. Jadi sekarang kita pindah tempat, ada lagi satu SPKLU di Pasar Minggu yang pengen kita coba. Sembari jalan gue pengen bahas spek mobil ini. Jadi si MG4 Electric ini dia bener-bener mobil listrik yang dibangun dari nol menggunakan chassis khusus mobil listrik yang dikasih nama Nebula. Jadi baterainya ada di bawah sini, jadi titik beratnya bagus, rendah, di bawah banget, itu berefek kepada kestabilan dan pengendalian, plus dia penggerak roda belakang. Jadi ada sedikit-sedikit aura sportinya, wih RWD gitu kan. Baterainya 51 kWh, dengan klaim jarak tempuh seperti yang gue bilang di awal 425 km. Nah, tenaga motor listriknya ternyata lumayan loh. Dia punya tenaga kira-kira sekitar 170 tenaga kuda, torsinya 250 Nm. Larinya kenceng, 0 ke 100 cukup 7,7 detik aja. Dan itu udah lebih dari cukup buat selap-selip atau tarik-tarikan di ibu kota. Wih, enak. Oke, jadi kita udah pindah tempat. Sekarang kita di Nivaro Park. Ini lokasinya masih sekitaran Pasar Minggu, tapi ini sebelum pertigaan yang ke arah Kalibata. Di sini dia chargernya ada yang Type 2 yang buat AC charging, dan ada CCS2 buat DC charging atau fast charging. Nah, kita bakal pakai yang CCS2 buat fast charging setengah jam aja, 30 menit aja. Tapi nggak ada CHAdeMO ya. Nah, di sini dia pakai aplikasi atau provider dari Strum. Ada juga powered by Cornerstone gitu-gitu, dan dia pakai aplikasi. Di sini juga ada QR-nya, jadi tinggal download. Plus dia berbayar ya, ada biayanya, tapi kita bisa top up pakai M-Banking atau OVO segala macem lah, gampang. Nah, ada juga panduan aplikasi, jadi mudah buat diikutin. Pertama kita lepas dulu chargernya, sep. Colokin di sebelah sini. Kabelnya agak gulung. Oke. Nah, terus habis sudah colokin, kita pilih start charging di HP kita. Hubungkan kabel charger, sudah. Oke. Bakal kamera nyala buat kita nge-scan QR code yang ada di sini, kita scan. Nah, sekarang itu udah mulai ngecas dan emang agak berisik ya, namanya juga fast charging. Sekarang itu posisi di 35%, 147 km. Kita tinggalin setengah jam, kita tunggu deh.
pas kita mau jalan lagi dia udah berapa. Dan di sini karena dia komplek apartemen ya, dia ada kayak cafe, terus ada tempat makan gitu-gitu, minimarket juga ada. Kita sembari nunggu di bagian dalam. Ya, ini udah 30 menit, tadi kan baterainya 35%-an. Sekarang dia udah sekitar 69 atau 70% dengan jarak tempuh 298 km. Kita tinggal stop di aplikasinya, stop charging. Nah, keluar biayanya. Jadi 30 menit kita ngecas tadi itu biayanya 80.000. Jadi dia ini dihitungnya per jam atau per durasi, bukan per kWh. Sebenarnya agak sedikit gimana gitu ya. Kan yang adil tuh bayarnya per kWh, karena ngecas tuh kan nggak konsisten, nggak selalu misalnya tinggi terus atau rendah terus gitu kan. Tapi ya udahlah. Nah, sekarang kita cabut chargernya, kita tekan tombol unlock di kuncinya. Cabut. Nah, kita balikin ke tempatnya. Oke. Nah, ngecas selesai. Dan kita bisa jalan. Oh ya, 80.000 tuh belum termasuk tiket parkir apartemen ya kan. Gimana pun juga ini dia parkiran sendiri. Oke, sebelum jalan kita bahas dulu eksteriornya. Jadi, ini adalah salah satu mobil listrik yang tampilannya paling mencolok di jalanan, apalagi pakai warna volcano orange ini. Keren banget. Dan di bagian mukanya tuh fasenya kayak membentuk huruf X gitu. Lampunya keren banget. Di bawah ada lampu sen, plus ada aksen-aksen hitam yang dari depan, samping ke belakang, bikin mobil ini kerasa lebih gepeng sedikit. Kelihatan lebih aerodinamis gitu. Dan di atapnya juga ada warna hitam, tapi ini bukan panoramic sunroof ya. Ini cuma atap hitam doang. Plus, desain peleknya, dia pakai aero cover atau dop yang bikin dia lebih aerodinamis dan bisa berjalan lebih jauh. Tapi jangan salah, di balik sini dia bukan pelek kaleng, tapi pelek alloy. Oh ya, peleknya itu ukuran 17 inci ya. Nah, mobil ini juga kelengkapan dari luar ternyata lumayan bagus. Jadi dia ada feature radar, kamera, sama MG Pilot Assist gitu-gitu ya. Sama dia ada kamera 360 derajat. Very nice buat mobil sekelas ini. Nah, di bagian belakang adalah sisi yang paling keren dari mobil ini. Lihat. Spoiler tuh ganda, spoilernya tuh kayak nyambung dari atap nih ya. Terus membentuk spoiler di bagian belakang dan dua kiri kanan. Ini detail keren yang jarang gue lihat di mobil-mobil lain. Lampu belakangnya juga keren. Jadi sangat sedikit mobil yang membuat lampu belakangnya itu jadi elemen desain, dan mobil ini adalah salah satu yang bisa sukses membuat lampu belakangnya tuh indah buat dilihat. LED, dan di bagian atasnya ini dia ada garis-garis lampu yang kalau dilihat malam-malam terutama itu lebih keren lagi. Asli. Nah, sembari jalan ke SPKLU yang berikutnya, kita bahas gimana rasanya nyetir MG4 elektrik ini. Pertama, pastinya karena dia tenaga listrik, nggak ada getaran, nggak ada suara, tenang dan halus banget. Dan responnya, spontan khas tenaga listrik. Tapi kita juga bisa atur seberapa instan tarikannya. Jadi dia ada sekitar 5 mode berkendara. Dia ada snow, yang mungkin kalau di sini kepakainya waktu hujan kali ya. Dia ada eco, jadi tarikannya lebih ditahan gitu. Normal, tarikan normal. Ada juga mode sport, jadi tarikannya lebih ngejambak. Sama ada mode custom. Nah, di mode custom ini kita bisa atur kayak berat setirnya mau segimana, respon gasnya mau segimana, gitu-gitu. Mode custom ini sangat menarik karena biasanya gue temukan ini mobil sport atau super sport, tapi ada di mobil listrik MG ini. Bagus. Terus soal pengeremannya, sebenarnya pedal remnya tuh rasanya relatif natural ya. Jadi nggak bakalan kagok kalau kita ngerem pakai mobil ini, nggak beda sama mobil biasa. Dan dia pastinya sudah bisa regenerative braking. Jadi kalau misalnya kita lepas gas kayak gini, dia mengembalikan energi listrik ke baterai. Nah, dia ada macam-macam mode buat regenerative brakingnya. Ada low, jadi kalau kita lepas gas dia meluncur aja kayak mobil biasa. Ada medium. Nah, di sini regenerative brakingnya itu mulai berasa agak nahan mobil. Ada juga high. Di sini lebih nahan lagi, lebih berasa, lebih signifikan regenerative brakingnya. Tapi dia nggak bisa benar-benar sampai full stop. Dia nggak bisa one pedal driving. Jadi kalau misalnya kita lepas gas, dia bakal nahan, tapi nggak bakal menghentikan mobil ini sampai berhenti sempurna. Jadi tetap aja kita harus nginjak pedal remnya, seperti itu ya. Dan ada juga mode adaptif. Jadi dia pakai teknologi radarnya buat ngedetek di depan tuh sepi atau enggak. Kalau sepi, kita lepas gas, dia bakal meluncur aja. Tapi kalau ada mobil di depan kita atau ada objek, dia bakal lebih nahan regenerative brakingnya. Tapi tetap kita harus pakai pedal rem kalau ingin berhenti sempurna. Untuk peredaman suaranya juga bagus ya. Ini kita di kecepatan sekitar 40-an, 50-an. Suara-suara dari luar tuh bisa teredam dengan baik. Paling kalau misalnya ada yang kedengaran sedikit, itu cuma suara-suara dari aspal yang agak kurang halus ini. Sama kalau di kecepatan di atas 100, suara angin dari sekitar spion. Tapi secara umum mobil ini kekedapannya baik.
lagi di Jakarta, jam makan siang begini, ya pasti macet lah ya. Untungnya si MG4 ini dia ukurannya masih compact, jadi nggak sulit buat manuver di persimpangan atau di kemacetan, seperti itu. Nah, MG Pilotnya sendiri, feature asisnya si MG, dia lumayan lengkap. Dia ada adaptive cruise control yang bisa bikin mobil ini jaga jarak sama mobil di depannya. Mobil depan ngegas, kita ikut maju, mobil depan ngerem, kita ikut ngerem. Dan sudah ada Traffic Jam Assist atau TJA. Jadi adaptive cruise controlnya bisa dipakai di tengah kemacetan. Jadi bener-bener nyaman lah pakai mobil ini di tengah kemacetan ibu kota. Udah gitu masih ada lagi, dia ada blind spot warning, dia ada forward collision warning juga, dan ada autonomous emergency braking alias rem otomatis. Dia ada juga sejenis rear cross traffic alert seperti itu, dan ada juga lane keep warning atau lane keep assist seperti itu. Jadi untuk feature safety, apalagi buat warga ibu kota gitu ya, ini udah menawarkan paket yang cukup lengkap. Ya, sekarang kita ngecas di SPKLU-nya Pacific Place. Jadi ini dalam mall, dia ada 6 tempat buat ngecas, jadi bisa 6 mobil. Dan dia cuma AC charging, tapi dia bisa sampai 11 kW. Jadi lumayan lah ya buat ukuran charging AC. Oh ya, di sini tempat ngecasnya juga baru direnov. Jadi dulu gue inget ngecas mobil listrik di sini tahun 2020, itu cuma ada 2 bay, sekarang jadi 6 dan udah di branding sama Shell Recharge. Nah, sekarang kita lagi ngecas, kita diamin dulu 30 menit, dan kalau ngecasnya gimana, kita nggak perlu pakai aplikasi, tinggal tanya petugasnya, petugas parkirnya, Mas atau Mbak mau ngecas gitu, ntar diarahin dan tinggal dicolokin ke chargernya dan kita tinggal tunggu aja. Nanti bakal dikasih begini, pas kita selesai kita kasih ini ke dia, nanti dia kasih QR code-nya buat kita bayar. Jadi kita bayarnya pakai QRIS, tapi kalau misalnya QRIS-nya kenapa-napa, kita bisa bayar pakai uang tunai. Masuk dulu yuk. Ya, jadi kita udah ngecas 30 menit di PP ya. Ini bukti pembayarannya. Jadi mereka tuh hitungnya per jam. Per jamnya 35.000. Jadi kita ngecas 30 menit tetap kenanya 35.000. Ya kalau 2 jam 70.000, etc. seperti itu. Dan tadi waktu kita masuk kan 63%, sekarang 66%. Cuma dikit. Ya namanya juga AC charging gitu ya. Kita udah copot dan sekarang kita ke tempat berikutnya. Oh ya, kalau bicara fasilitas ya namanya mall ya, di sini semua ada, tempat makan, tempat belanja, fashion segala macam. Tapi karena ini PP ya harganya segini aja. Nah, sekarang kita keluar dari Pacific Place, tempat ngecas tadi, dan gue lupa bilang kalau 35.000 yang tadi itu belum termasuk ongkos parkirnya. Tadi kita parkir 30 menit dan kenanya itu goceng 5.000. Jadi kalau di total 40.000 lah. Kita lanjut ke tempat ngecas berikutnya. Ya, sekarang kita udah di Pertamina Fatmawati, kan mau ngecas ya. Salah satu kendalanya adalah kabelnya kurang panjang. Mau nggak mau harus begini. Intinya mah kalau misalnya kita ke SPKLU, faktor hoki atau beruntung tuh bener-bener bermain. Contoh di sini kan ada sebelah tuh mobil. Gue terpaksa parkir mepet biar kabelnya nyampe. Soalnya kalau gue parkir normal, kabel di sini nggak nyampe. Jadi mau nggak mau pepetin sama mobil sebelah. Terus gue keluar tadi dari pintu penumpang. Akhirnya bisa nyolok, tapi ya itu agak-agak maksa. Ya, mobil yang sebelah tadi udah pamit, jadi kita bisa masuk dari sini. Nah, tadi kita ngecas 30 menit, di sini dapatnya sekitar 16 kWh. Ya, 16 kWh. Dan total biayanya tuh Rp40.070. Jadi setengah jam 40 ribuan, dan sekarang baterainya 91%. Sekarang kita jalan ke tempat ngecas yang terakhir. Kalau kenyamanannya gimana? Misalnya kayak bantingan, suspensi gitu-gitu. Nah, sebenarnya mobil ini si MG4 ini dia punya bantingan yang karakternya agak kaku sedikit. Tapi itu malah jadi benefit kalau kita bawa di kecepatan jalan tol atau kecepatan tinggi gitu ya. Di jalan bebas hambatan kita bisa ngerasain kalau mobil ini stabil dan mantap. Gak ada rasa-rasa kayak melayang gitu.
Untungnya dia juga masih nyaman, kita masih dapat kenyamanannya. Nggak ada ceritanya ajrut-ajrutan atau mental-mentul gitu-gitu, nggak ada. Dan mungkin ini juga didukung gara-gara bannya itu dia nggak pakai yang profil tipis. Jadi pelek 17 inci dengan bannya yang profilnya agak sedikit tebal, jadi lumayan meredam kontur jalannya. Jadi itu dia, kaku tapi masih dapat nyamannya. Gue suka. Terus gimana pengendaliannya, gimana handlingnya? Nah, kebetulan di depannya ada belokan tajam ke kanan. Kita coba nih ya, kita gas dikit. Iya. Jadi ternyata MG4 ini dia punya handling atau pengendalian yang cukup oke. Pertama, dia nggak banyak body roll. Jadi karena baterainya ada di bawah, jadi titik beratnya bagus, dan chassisnya juga lumayan bagus ya. Dia bodinya nggak main kanan kiri begitu kita berbelok. Jadi antep, jadi stabil. Kedua, dia punya setir yang lumayan direct, lumayan akurat. Meskipun feedbacknya nggak gimana-gimana banget, tapi berkat setirnya bisa ngasih sedikit rasa pede saat berbelok kiri atau kanan. Ini yang di luar ekspektasi gue. Gile. Bagus ini. Nah, sekarang kita bahas efisiensi penggunaan energi baterainya, listriknya gitu ya. Jadi selama gue bersama mobil ini sekitar 3-4 hari, gue dapat sekitar 6-15 km per kWh. Nah, kalau misalnya kita kaliin sama kapasitas baterainya, itu kita bisa dapat sekitar 300-400 km-an. Atau kalau kita benar-benar hati-hati nih ya, kita bisa mencapai jarak yang lebih jauh daripada apa yang diklaim sama MG. Dalam artian, dia bisa lebih irit daripada apa yang diklaim. Wah, gila sih nih mobil. Ini benar-benar melebihi ekspektasi gua si MG4 ini. Oke, jadi kita ngecas di sini pakai chargingnya PLN. Kita 15 menit aja karena ngantri juga nggak enak sama yang lain. Kita 15 menit pakai fast chargingnya, kita dapat 5,5 kWh. Dan persentasenya sekarang 90%. Tadi pas start itu 81%. Jadi 15 menit dapat 10% pakai fast chargingnya. Kita bayar Rp15.130 dan statusnya berhasil. Jadi aman ya. Sekarang kita lanjut ke kesimpulan mengenai percobaan kita hari ini dan mobil MG4. Oke, bagian luar keren, dalamnya gimana? Dan ternyata MG4 ini bagian dalamnya dikemas dengan sangat baik juga. Contoh, gue suka bentuk setirnya, dia flat top dan flat bottom plus twin spoke. Jadi kayak retro-retro gitu loh. Ini bagus dan tilt teleskopik. Jadi kalau pengen cari posisi duduk atau posisi nyetir yang ergonomis di sini, nggak susah. Apalagi jok driver itu udah elektrik buat semua pengaturan. Bahkan kalau pengen disetir rendah banget, bisa. Jadi somehow dapat rasa sportinya. Ini enak, posisi nyetirnya enak. Dan dia sennya di sebelah kiri, wiper di sebelah kanan. Dan yang paling gue suka dari interior ini adalah joknya. Bentuknya bagus, ergonominya pas, jadi kita nggak mudah buat geser kanan kiri. Dan permainan warnanya cakep. Putih di bagian atas, terus ada aksen orange, dan kain yang kayak denim ya di bagian tengahnya. Oke, mungkin kalau terang kayak gini mungkin akan cepat kotor, tapi ya itu masalah perawatan aja. Dan nggak cuma itu, bahan-bahannya di sini empuk, bagus. Di door trim bagian atas itu udah plastik yang keras, tapi dia tuh tebel, nggak flimsy. Ini bagus. Dan di bagian sikut kita ada lapisan kulit yang lumayan empuk juga, dan di bagian center console box juga ini empuk. Ada jahit-jahitan orange yang kontras dan senada sama jok plus warna mobil ini, Volcano Orange. Nah, salah satu desain yang unik di interior ini adalah floating panel atau dock di bagian sini. Di sini ada puter-puteran buat transmisinya. Jadi kalau pengen maju tinggal geser ke kanan, mundur ke kiri, netral ya disetengahin aja, dan P-nya ditekan. Ini rem parkir elektronik, dan tepat di depannya adalah wireless charger. Kalau urusan feature sama teknologi, tenang aja, mobil ini juga memadai banget. Contoh, dia ada Apple CarPlay sama Android Auto. Meskipun tadi kita udah coba lebih lancar kalau misalnya pakai kabel. Jadi colok ke USB di bagian bawah sini untuk Apple CarPlay sama Android Auto-nya. Nah, selain itu dia juga ada menu-menu kayak misalnya pengaturan AC segala macam. Dan memang sayangnya dia pengaturan AC-nya pakai touchscreen. Tapi paling nggak ada tombol fisik buat nyala dan matiin AC-nya. Bahkan nggak cuma itu, kita juga bisa perintahin pakai suara buat mobil ini. Tinggal bilang, "Hello MG. Hi, how can I help? I'm cold." Okay, temperature is raised to 90 Ya, jadi degrees. seperti itu. Kita matiin dulu AC-nya. Dan seperti gue bilang, di bawah sini ada port USB yang Type A, Type C, sama power outlet 12 volt standar. Tepat di belakangnya ada 2 cup holder, sama ada laci yang rapih di bagian sini.
mat kecil buat nyimpen yang kecil-kecil juga, sama center console box yang lumayan. Dan dia punya kamera 360 derajat. Tadi kan lihat di luar ada kamera di depan, kanan kiri sama belakang. Jadi kita tinggal tekan menu di sini, kita bisa lihat sekeliling. Meskipun emang resolusi kameranya nggak begitu bagus. Sama mungkin ada beberapa catatan yang perlu kalian tahu. Contoh, dia ada cermin dua-duanya bagus, tapi nggak ada vanity lamp atau lampu buat sun visor-nya seperti itu. Sama, gue baru menemukan di mobil ini, nggak ada grab handle dimanapun. Depan nggak ada, belakang nggak ada. Jadi buat kalian yang mungkin suka bawa jas di hanger gitu ya, mungkin agak bingung buat naruhnya gimana. Tapi tenang, nanti kita kasih lihat suatu solusi kecil di belakang. Jadi interior bagian depan, jujur sih, kita impress. Kita nggak nyangka MG4 itu bakal semenarik ini. Belakang yuk. Oke, duduk belakang di MG4 elektrik. Pertama, tinggi gue 178, ruang kepala bagus, ruang kaki juga bagus, dan depan ini posisi nyetir gue sendiri, tinggi gue 178, dan yang patut kita apresiasi ternyata joknya lumayan suportif. Apalagi kalau kita selonjorin kaki kita. Padahal biasanya kan mobil listrik baterainya di bawah, jadi lantainya tinggi. Kadang-kadang suka kayak agak jongkok gitu. Ini bikin pegel kalau perjalanan jauh, tapi kalau misalnya begini, lebih rileks. Jadi buat perjalanan jauh pun harusnya tidak terlalu masalah menggunakan MG4 ini. Kantongnya pun banyak, jadi 1, 2, 3, 4 kantong kecil di atas bisa buat naruh HP. Sama ada kantong lagi di kiri kanan, bagus. Plus sayangnya cuma ada 1 port USB buat ngecas. Jadi penumpang belakang dua-duanya mungkin bakal rebutan sama yang satu ini. Ada kantong lagi di sini dan joknya senderannya lumayan rebah, jadi bisa lumayan rileks. Sama sayang nggak ada armrest dan ada cantelan kecil di sini. Tadi yang ini yang gue bilang buat solusi gantung jas. Meskipun kalau ada grab handle mungkin akan lebih baik. Dan bahan-bahan di sini masih sama tebalnya. Di bagian sikut juga dapat lapisan kulit yang enak. Jadi depan oke, belakang juga cukup. Ya, jadi itu dia pengalaman kita keliling Jakarta dan sekitarnya buat nyobain beberapa charging station. Udah pada lihat ya, ada yang error, ada yang bisa, dan biayanya juga bermacam-macam. Tapi ya itu dia, kalau di Indonesia itu pasti ada aja ceritanya. Bahkan waktu kita di BSD, ada sesama pengguna mobil listrik yang kayaknya baru pertama kali juga nyobain mobil listrik dan bingung ngecasnya. Padahal baterainya tinggal 15%. Berarti sih nggak bisa pakai yang free dong? Nggak bisa pakai Nggak, yang free bisa. Tapi kan karena emang cuma ada 1 colokan yang free, karena beda jenis aja lagi dipakai. Yang mana yang paling ujung ya? Ya itu yang, dan yang lucunya adalah mobilnya MG4 juga asli. Kita nggak nyangka bakal ada mbak-mbak yang datang pakai MG4 dan dia kebingungan ngecas. Alhasil kita jadi saling bantu sesama pengguna mobil listrik gitu kan. Itulah gunanya ngobrol dan sharing antar sesama pengguna mobil listrik. Kita saling sharing, kita jelasin, oh mobil ini begini, mobil itu begitu, dan kita bisa nambah teman, nambah relasi, nambah kenalan, dan ujung-ujungnya sosialisasi yang baik antara sesama umat manusia. Ya, jadi itu dia pengalaman kita menggunakan charging station di Jakarta dan sekitarnya. Kita bisa lihat kalau misalnya beberapa emang siap, tapi perlu ada improvement di bagian-bagian atau charging station yang memang masih butuh improvement. Contohnya yang error tadi yang di bagian pertama. Oke, tapi kalau soal si MG4 elektrik gimana? Jujur, kita impress. Kita nggak nyangka MG bisa bikin sebuah mobil listrik dengan tampilan keren luar dalam, dan dia well made di bagian interior dan luar juga, plus teknologinya juga memadai. Dan nggak cuma itu, nyetirnya pun enak. Oke, mungkin emang ada catatan-catatan kecil, kayak misalnya nggak ada grab handle, terus misalnya sayang AC-nya tuh full touchscreen kecuali buat tombol on off-nya, sama nggak ada kayak vanity lamp gitu-gitu. Tapi untuk harga 699 juta, kita bilang ini adalah sebuah paket yang sangat menggoda. Ya, kita harap mobil ini bisa jadi lebih mainstream lagi. Dan kalau kalian pas beli mobil ini, please pilih warna cerah kayak misalnya orange, biru, atau merah kayak gini, karena emang cocok pakai warna kayak gitu. Oh iya, mobil listrik MG4 EV ini juga bakal diproduksi di Indonesia loh tahun depan. Makin menarik aja nih. Oke, itu aja dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempol, komentar, dan subscribe.